wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di sini. Saya Nurul, saya Nanda. kami dari Double N. Kita di sini akan membahas tentang sesuatu topik yang cukup panas saat ini. Apa itu, Nanda? We listen but we don't judge. Tapi ini tentang nyangkut pautkan tentang LGBT ya, sama pacaran. Betul. Dan kita akan sedikit bahas, bukan sedikit bahas, lebih banyak membahas dari pandangan secara agama dan secara pribadi kita. Oke, masuk saja kita ke pembahasannya. Menurut kamu, LGBT itu apa sih? LGBT itu sebenarnya banyak sih artinya. Kayak cewek suka cewek, Ya. cowok suka cowok gitu kan. Dan itu emang dalam agama, bahkan di negara Indonesia juga pasti dilarang. Betul, setuju. Suka sesama jenis itu nggak boleh. Kalau pacaran di pandanganmu kayak mana? Sebenarnya nggak boleh ya, dalam Islam memang pacaran tuh nggak boleh. Tapi kayak yang kita lihat di kehidupan kita ya, banyak juga masih yang pacaran lah di sekitar kita sebenarnya. Ya sama-sama dosa sih sama LGBT. Oke. Sekarang menurut pribadiku, LGBT itu sudah jelas menentang norma agama, norma kemanusiaan dan yang lain-lain. Terus apa tadi? Pacaran ya? Pacaran. Kalau pacaran sama-sama melanggar aturan agama, cuman tidak keluar dari konteks apa ya? Bisa dibilang konteks secara normalnya gitu. Dan bagi diriku pribadi itu dua-duanya sama-sama dosa, meskipun LGBT itu bisa ya di pandangan kita semua itu kayaknya lebih berdosa ya, karena udah dosa karena pacarannya sama dosa karena suka sama jenisnya. Nah, mari kita membahas tentang di TikTok itu ada yang viral, We Listen We Don't Judge. Jadi gimana, Nanda? Apa sih yang ngebuat video itu viral gitu? Banyak kan video yang we listen but we don't judge tuh kayak kan di situ maksudnya tuh walaupun dia tahu dia nggak usah dijudge kan. Tapi si videonya tuh kayak misalnya cewek ini suka sama cewek juga atau dia punya hubungan sama cewek juga yang lebih dari teman. Betul. Tapi kan pasti di komen-komennya tuh ada yang negatif lah, kayak ini beneran nih cewek sama cewek, kayak cowok sama cewek aja dah dosa, apalagi cewek sama cewek gitu. Terus ada yang positif juga, kayak mungkin ada juga beberapa yang ngedukung LGBT gitu kan, ada juga yang enggak gitu. Dan sempat kontroversial itu karena ada yang lebih viral lagi. Jadi yang lewat di app ku tuh, yang bikinnya tuh dia We Listen We Don't Judge kalau dia itu sangat-sangat benci sama orang-orang yang mendukung tentang LGBT. Habis itu ada juga orang yang membuat We Listen We Don't Judge kalau dia itu menjelaskan bahwa kita itu jangan terlalu benci sama orang-orang yang LGBT, karena sebenarnya kita harus sama-sama benci karena orang-orang yang pacaran juga gitu. Jadi ya di pandangan kita tuh kan kalau orang yang pacaran tuh kayak udah normalisasi lah istilahnya seperti itu. Biasa lah. Nah gitu. Yang dimaksud orang itu, kita jangan menormalisasikan pacaran beda jenis juga gitu. Karena pertama sudah ya menyangkut agama sudah jelas melarang kita untuk pacaran. Jangankan pacaran, kita mengobrol adu kata bersama lawan jenis saja itu tidak boleh. Itu termasuk dosa sih. Betul, itu dia. Pacaran aja itu termasuk dosa, terus apalagi LGBT, gay, lesbian. Itu sudah double kill kalau di istilah Mobile Legend ya. Double kill. Nah, di sini kita membahas lagi. Di judul kan disebutkan bahwa siapa yang paling dosa? Menurutmu, Nanda, pandanganmu dari apa yang telah kita paparkan berdua dari tadi, siapa sih yang paling berdosa sebenarnya? Sebenarnya kalau dibilang siapa paling berdosa sih sama-sama dosa ya. LGBT sama pacaran. Tapi ya kalau pacaran tuh kayak udah normal lah, nggak normal gimana sih? Cuman kayak ada biasa kita lihat juga di lingkungan kita. Terus kayak kalau LGBT itu udah dosa di agama, di negara juga dilarang loh LGBT itu sama jenis gitu kan. Menurut kamu udah boleh gimana? Menurut aku
Semua manusia itu berdosa, hanya saja jalannya berbeda-beda. Kalau mau bisa dibilang siapa yang paling berdosa, siapa yang paling ini, kita manusia boy, bukan Tuhan. Itu dia. Jadi kita tidak bisa menjudge satu sama lain. Kita tidak bisa menjudge antara manusia. Karena balik lagi, manusia itu setara, dan kalaupun ada yang paling berdosa itu menurut pandangan manusia, belum tentu menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang penilaian manusia itu suka dilebih-lebihkan, Anda. Kamu setuju kan? Ya setuju, itu benar. Itu dia. Jadi kita tuh jangan terlalu mematok kayak misalkan teman kita ada ini orangnya gini menjudge itu kayak sangat-sangat jelek lah di mata dia. Terus kita jadi ikut-ikutan. Itu tidak boleh seperti itu. Karena ya balik lagi, manusia itu sama semuanya. Hanya saja kita tuh berbeda-beda jalan menuju jalan berbuat dosa aja. Benar. Ya, apalagi Nanda yang benar kita bahas dari LGBT ini. LGBT? Iya. Tapi kayak aku lihat-lihat ya, kira-kira ini kayak di sosmed gitu ya, udah banyak yang menormalisasikan LGBT. Dan ada zaman ini mah. Sangat-sangat sudah menentukan ini ya. Kayaknya sudah sangat ketar-ketir kita. Iya, Makanya buat yang lagi pada nonton ini, jangan lupa kalian cepat-cepat bertaubat, sholat yang benar, dan lakukan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah perintahkan juga. Balik lagi ke LGBT. Banyak sekali yang aku baca-baca, aku tahu kalau bukan hanya negara ternyata Nanda yang mendukung atau menormalisasikan LGBT. Ada klub bola juga. Jadi bola. Betul. Kayak liga-liga yang di Inggris itu mereka udah bukan menormalisasikan, tapi lebih ke mendukung mereka tuh, memberikan dukungan seperti itu. Apa tanggapanmu gitu? Pertama dari negara mereka aja dah ngizinin nggak sih? Iya, itu dia. Ya. Ada beberapa negara yang kayak itu kayak ya udah mau terserah, mau lesbi, gay atau minuman keras pun ya udah kayak udah biasa aja gitu di tempat umum gitu. Terus ini makanya kayak perilaku manusia juga kayak udah biasa ya udah ngikut aja gitu kan. Itu dia. Ngikut aja. Salahnya manusia itu selalu seperti itu. Mengikuti hal yang nggak baik sih. Itu menyesatkan dia gitu. Menormalisasikan gitu. Kalau bahasa kerennya apa Nanda? FOMO. Itu dia. Ikut-ikutan ya. Betul. Ya kita balik lagi ke konteks LGBT dan pacaran. Lagi-lagi kita tidak bisa menjudge siapa yang paling berdosa di antara mereka. Tapi kita juga nggak bisa ngejudge nggak sih kayak kenapa dia bisa milih buat jadi LGBT, buat lesbi. Ya, kita nggak tahu kehidupan dia, kenapa bisa dia akhirnya jadi seorang yang lesbi gitu. Menurut kamu? Menurut aku? Iya, kayak kenapa seseorang bisa menjadi LGBT gitu? Kan kita nggak tahu mungkin apa yang udah dilaluin dia gitu. Ya betul. Jujur agak susah untuk menjelaskan dan menerangkannya karena saya pribadi belum naudzubillah min dzalik, tidak ada di lingkungan tersebut gitu. Jadi alasan yang pastinya tidak tahu, hanya saja pernah di TikTok itu berseliweran bahwa alasan mereka memilih untuk menyukai sesama jenis, pertama karena mereka sudah capek disakitin oleh lawan jenis. Kedua, merasa tidak mendapatkan perhatian yang mereka inginkan dari lawan jenisnya, tapi malah dia dapatkan dari sama jenis. Iya benar-benar. Kedua itu faktor utamanya sih. Tuh. Yang ketiga itu ya nggak ada sih, cuma dua aja. Kalau tiga kita harus pikir lagi. Kalau menurut kamu apa? Ya gitu. Sama aja. Sama karena kayak mungkin kayak kurang kasih sayang juga kan dari ayahnya bagi cewek. Bisa jadi itu bisa jadi. Mungkin pernah disia-siain lah sama cowok gitu. Kutu. Jadi kayak terus kayak ada deket sama cewek, terus ceweknya juga lebih baik gitu kayak perhatian, nah ada nyaman lah, dah. Jangan sampai itu ada berada. Jangan sampai itu berada di lingkungan sekitar kita ya. Nah, gimana sih Nanda caranya agar kita tidak terjerumus ke dalam dunia LGBT dan pacaran menurutmu? Dari satu-satu nih, dari LGBT dulu. Dari pacaran dulu. Dari tadi kita sudah membahas LGBT terus nih. Kalau
aku ya, jangan terlalu apalah sama lawan jenis, terlalu dekat gitu atau terlalu kayak terlalu membawa perasaan atau apa atau itu. terlalu membawa perasaan atau gimana gitu. Kalau misalnya mereka gimana ya, kalau mereka mau dekat gitu, mungkin kayak kita kasih batasan juga ke lawan jenis gitu. Ya. Terus kalau ke LGBT kayak kalau merasa kayak saya teman kita gitu kayak ngerasa kayak dia udah mulai ke arah situ, kayak itu udah bisa menjauh aja terus kalau bisa. sorry iklan. Itu udah bisa menjauh terus sih kalau kayak Ya, sudah tidak sehat itu. itu udah nggak sehat banget itu. Mending cut off nggak sih? Wes, cut off itu aja. Not guys. Kalau kalian sudah merasakan apa yang Anda ucapkan, cut off katanya. Menurut double? Double siapa ya? Double ya? Nggak ada double di sini. Oh, Nurul. Oh, ini saya di sini Nurul. Kalau menurut Nurul pribadi ya, dari pacaran, gimana caranya supaya kita tidak terjun ke dunia pacaran? Pasti semua orang itu akan penasaran dan mau gitu punya support system, punya orang punya semua tukang kayak seorang yang kayak hari ini capek banget mau ngobrol gitu. Pasti bener. Kan ada itu. Balik lagi ke kepribadiannya masing-masing ya. Maksud tuh, kalau aku pribadi jujur nggak pernah pacaran seumur hidup. Karena saya punya prinsip yang cukup kuat dan cukup membuat iman saya kuat juga. Yaitu tidak akan pacaran sebelum saya sukses. Dan itu bertahan hingga saat ini. Walaupun ya banyak ya ombak-ombaknya, ada orang yang ini orang kayak kalau dipacarin gimana ya, ada, itu pasti selalu ada. Cuman balik lagi kita harus punya prinsip. Apa yang sudah kita tanamkan itu harus kita jaga baik-baik gitu. Jadi untuk kalian yang pengen nggak terjun ke dalam dunia pacaran, pertama kalian buat prinsip terlebih dahulu. Buat di otak tuh kalau statement di otak kalian kalau kita apa yang Anda bilang tuh benar, kayak kita sama lawan jenis tuh harus ada batasnya. Kalau udah kalian merasa ada gejolak-gejolak yang aneh dalam diri kalian, nah itu kalian harus agak sedikit menjauh dan banyak-banyak istighfar. Itu dia. Kalau dari dunia LGBT, supaya kita tidak terjun ke dunia itu, kalau kalian orang yang nggak pacaran, harusnya kalian tidak terjun juga ke dunia LGBT. Karena kalian dari dua alasan tadi, kalian tidak merasakan kedua-duanya. Tapi kalau untuk orang yang udah terjun ke dunia pacaran dan merasakan dua alasan ini, tiba-tiba nyoba gitu, coba-coba, itu dia, tidak boleh. Apa ya, jangan masuk ke dunia LGBT. Pertama, sebenarnya nih, aku mau agak bahas dulu sebentar sebelum kita masuk ke LGBT ini. Pertemanan antara wanita dan wanita dan laki-laki dengan laki-laki itu berbeda dari segi memberikan kasih sayang. Jadi laki-laki itu mereka bukan tipe yang menunjukkan apa yang mereka rasakan itu lewat perasaan gitu. Ngerti nggak? Jadi kayak perempuan, makanya kebanyakan LGBT itu cewek dengan cewek. Cewek pakai perasaan. Nah, karena menurut ada beberapa artikel yang menyebutkan kalau wanita dengan wanita itu memiliki kepekaan yang sama dan mereka tuh dapat merasakan satu sama lain gitu. Itu emang sulit. Nah, balik lagi kita ke cara gimana supaya kita tidak terjun ke dalam dunia LGBT. Pertama yang sangat perlu kalian ketahui, jangan penasaran. Jangan sama sekali penasaran. Kedua, kalau kalian merasa lingkungan kalian ada yang seperti itu, jauhin. Karena menurut yang aku baca, LGBT itu bisa menular meskipun dia bukan virus. Menular ya? Iya. Pertama, menurut pribadiku kenapa bisa menular? Karena rasa penasaran itu. Kayak ini temanku kayak gini, gimana sih ya rasanya? Nggak sih. Nah, itu dia. Makanya kedua hal itu harus dihindari. Pertama, jangan penasaran. Kedua, jika berada di lingkungan yang menurutmu ada aura-aura LGBT-nya, jauhin. Sama yang terakhir, kuatkan iman kalian
dengan cara memperbanyak beribadah, melaksanakan perintah-perintah Tuhan, melaksanakan perintah-perintah perintah-perintah apa lagi ya? Udah, kita contohnya Tuhan. Apa lagi ya? Tapi kalau Apa? menurut kamu temenan cewek sama cowok itu gimana sih? Temenan cewek sama cowok. Kalau gimana ya, kalau bisa sampai nggak bawa perasaan gitu kan, biasa sekarang Oh. banyak gitu yang kayak teman cewek tapi nggak bawa perasaan gitu. Iklan biasa, operatornya mau dipukul dulu itu. Kalau menurut aku ya, gimana caranya supaya kita berteman sama cowok nggak ada rasa baper? Mustahil. Sangat-sangat mustahil. Pertama, kita itu sebagai manusia itu sudah dipasang-pasangkan. Pasti perempuan dan laki-laki, kalau gimana caranya nggak akan baper itu menurutku mustahil. Karena apa? Karena pasti akan ada apa ya? Ada saja yang ngebuat kita baper gitu. Dari ini mereka sikap Ya, mereka dari gitu. sikap mereka yang awalnya kita kayak enggak deh gitu kan ya, itu kan biasa aja, tapi lama kelamaan kayak kok beda ya, kok ini gini ya gitu. Kalau kalian mau tahu gimana caranya, nggak ada caranya, balik lagi sama diri kalian sendiri. Kalian harus ya kuat-kuatin iman lah kalau kayak gitu. Jaga batasan. Nah itu dia, tetap jaga batasan. Kalau jaga perasaan susah, jaga batasan aja, nggak usah jaga perasaan. Ya. Kalau Nanda gimana Nanda? Kenapa? Menurutmu gimana caranya kita berteman sama cewek dan cowok tuh nggak terlibat perasaan gitu? Ya gitu, jaga batasan. Yang paling betul itu jaga batasan. Ya, sih. itu. Jangan berlebihan. Itu dia. Iklan lagi itu dia ya. Apalagi yang kita bahas ini, topiknya sudah mulai seru ini. Tadi ada LGBT, pacaran, sekarang berteman sesama berteman antara cewek dan cowok. Sekarang apa lagi yang perlu kita bahas? Kalau ada suara-suara hawa-hawa mistis itu maaf ya guys, itu aura-aura operator memang agak-agak lain ya. Aku ini kan di beberapa negara kan ada tuh yang udah menyetujui LGBT. kan? Iya, kita balik lagi ke LGBT ternyata guys. Kamu setuju nggak? Kamu sehat? Indonesia beberapa tahun ke depan bakal mengizinkan juga buat LGBT gitu. Oh, sangat-sangat tidak lah. Pertama karena itu menentang agama dan kita tidak bisa menormalisasikan sesuatu yang keluar dari kodratnya. Menurutmu Nanda kayak mana? Kalau aku bisa, aku akan pindah negara kayaknya. Kalau kau kayak mana? Pindah ke negara mana? Bekasi. Oh ya guys, operatornya emang harus dipukul dulu ini. Demo sih, menentang. Iya, demo. Yang buat aturan gitu, harus demo sih. Berarti kalau sampai Indonesia menormalisasikan LGBT, dia sudah menentang Tuhan. Dia sudah melanggar peraturan Tuhan. Karena bukan hanya di agama Islam LGBT itu dilarang, di agama-agama lain juga seperti Kristen itu juga dilarang, tidak didukung gitu. Nggak ada satupun agama di dunia ini yang mendukung per LGBT ya. Cewek sama cewek, cowok sama cowok. Ya apa lagi ya? Apa lagi? ATS. Oh itu kita dapat bisikan-bisikan halus dari operator kita, katanya mau dibahas tentang HTS. Ya, gitu. Apa sih HTS Nanda? Coba dong dijelaskan. HTS yang aku tahu kan tadi ada pertemanan cewek sama cowok. Ya. Nah, mungkin dari situlah nimbulnya HTS gitu ya. Dan saling bawa perasaan, tapi nggak ada statusnya itu belum jelas gitu apa. Kalau menurut kamu Nurul? Menurut aku HTS-an ya nggak jauh-jauh beda sih sama apa yang Nanda bilang kan, kayak pertemanan antara cewek dan cowok yang udah terlibat perasaan cuman nggak bisa saling mengungkapkan karena beberapa hal atau mungkin ingin mempertahankan pertemanannya
semua hal yang kita ungkapkan itu bisa memperbaiki suasana. Karena tidak apalagi itu salah kalimatnya. Maksudku tidak semua yang kita ungkapkan itu akan berimpact baik pada diri kita. Ada yang kayak bisa malah memperburuk pertemanan, ada yang malah menjauhkan kita gitu. Bagian tiba-tiba jadi asing gitu. Wah, itu sakit banget. Makanya orang-orang yang kena HTS-an itu biasanya orang-orang yang apa ya Nanda ya, kayak susah itu ya menjelaskannya. Belum selesai sama masa lalunya. Ya itu ya. Kita dapat bisikan lagi dari operator kita. Katanya orang-orang yang HTS-an apa Nanda? Belum selesai dari masa lalunya. Nah, kalian relate tidak yang menonton ini? Kalau yang HTS-an itu ternyata belum selesai dengan masa lalunya. Kalian bisa komen-komen di bawah nanti. Kita harus menanyakan dulu waktu karena saya Nurul ini mau nge-MC ya di suatu tempat. Jadi sangat-sangat sibuk dan padat jadwalnya. Kita tanya dulu operator kita. Berapa menit sih operator? Ada 21 menit. Oke, 21 menit. Ternyata kita sudah cukup berbincang-bincangnya. Ini bisikan-bisikan setan ini memang harus dimusnahkan dulu ya. Ini juga yang harus dimusnahkan. Memang harus segera kita Selain tutup. LGBT sama caranya juga. Bisikan setan memang harus kita bahas nanti di kemudian hari ya. Oke Nanda, ada yang ingin disampaikan kepada penonton? Nanda dulu dong. Makasih yang udah nonton podcast Betul. hari ini sama saya Nanda dan Nurul. Terus buat kalian jangan sampai terjerumus ya ke pacaran, Ingat HTS, apalagi terus Apalagi LGBT. Aduh, Jangan jangan. sampai ya. Itu bisikan setan tuh. Jauhin. Jangan ya guys ya, jangan. Nanti mama marah. Ada Nurul mau disampaikan? Tidak banyak, hanya saja jangan lupa tersenyum hari ini. Saya Nurul. Saya Nanda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.